Polisi di dalam membangun pemolisiannya, dalam memodernisasi fungsi-fungsi kepolisian di dalam menangani lalu lintas, ini mengacu kepada model atau pola revolusi industri 4.0, yaitu membangun back office, application, dan network yang berbasis pada artificial intelligence dan Internet of Things. Sehingga apa yang dikembangkan, yang dilakukan ini menghasilkan algoritma road safety yang dapat dilihat pada infografis, info statistik, dan info virtual lainnya yang on time, real time, anytime, dan merupakan suatu prediksi, antisipasi, dan solusi. Ini semua dibangun juga mengacu kepada sistem-sistem yang ada untuk mendukung program-program yang ada di Rencana Umum Nasional Keselamatan tadi. Yang pertama adalah kepolisian membangun TMC sebagai back office besar, sebagai bagian untuk inputting data, merecognize, menganalisa, dan menghasilkan produk algoritma. Traffic Management Center atau TMC ini memiliki divisi-divisi. Satu untuk mendukung safer road adalah dengan membangun Safety and Security Center. Dari Safety and Security Center ini adalah berkaitan dengan yang jalan, perilaku, dan pergerakan. Baik untuk data black spot, trouble spot, kecelakaan yang berkaitan dengan masalah pelanggaran, juga hal-hal yang berkaitan dengan pemantauan kecepatan, lain sebagainya. Yang kedua adalah membangun electronic registration and identification. Nah, di sini untuk mendukung dari program-program safer vehicle, kendaraan yang bersama. Dari electronic registration and identification ini semua sistem data kendaraan yang juga dikaitkan dengan sistem untuk verifikasi dokumen, verifikasi fisik kendaraan. Ini ada sistem ANPR atau Automatic Number Plate Recognition, sehingga dengan ERI atau Electronic Registration and Identification bisa membantu program-program pemerintah untuk membangun electronic road pricing, electronic toll collection atau e-parking, e-banking, e-samsat, bahkan juga untuk electronic traffic law enforcement. Nah, berkaitan dengan pengembangan dari safer road users atau pengguna jalan yang berkeselamatan, kepolisian membangun Safety Driving Center. Ini juga kaitannya dengan Safety Riding Center. Ini untuk memberikan ruang tempat untuk belajar atau sekolah mengemudi. Yang kedua kaitannya dengan sistem uji SIM, kaitannya dengan sistem penerbitan SIM, dan ada Traffic Activity Record atau catatan perilaku berlalu lintas yang berkaitan dengan Demerit Point System atau sistem perpanjangan SIM. Nah, disinilah saling kait-mengkaitnya. Traffic Attitude Record merupakan catatan perilaku berlalu lintas di mana memberikan poin-poin terhadap pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran ringan atau pelanggaran administrasi, ini berkaitan dengan 1 poin. Yang kedua adalah pelanggaran sedang atau yang berdampak kemacetan dikenakan poin 3. Dan pelanggaran yang berdampak kecelakaan atau pelanggaran berat ini dikenakan poin 5. Nah, disinilah pada proses Demerit Point System ini ada beberapa model untuk perpanjangan SIM. Yang pertama adalah tanpa uji, karena yang bersangkutan perlu diapresiasi karena tidak pernah melanggar, atau kalau melanggar pun juga tidak lebih dari 12 poinnya, dan juga tidak pernah terlibat kecelakaan. Yang kedua adalah uji ulang karena pernah kecelakaan. Yang kedua adalah pelanggarnya melampaui atau lebih dari 12 poin. Yang ketiga adalah cabut sementara. Ini dengan putusan pengadilan tentu, karena dia kebut-kebutan, mabuk, menggunakan narkoba, atau lain sebagainya yang membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain. Dan yang keempat ini adalah cabut seumur hidup. Juga ini dengan putusan pengadilan karena pernah melakukan tabrak lari. Karena tabrak lari merupakan suatu kejahatan kemanusiaan. Dan juga yang selanjutnya adalah membangun Intelligent Traffic Analysis, ini untuk mendukung program Post Crash Care atau penanganan pasca kecelakaan lalu lintas. Program Intelligent Traffic Analysis ini merupakan bagian penting untuk dapat monitoring, dapat melakukan evaluasi, untuk quick response time atau penanganan yang cepat, yang tepat, dan juga ini untuk kemanusiaan.
termasuk pada sistem pendataan. Ini kita juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk membangun Public Safety Center atau PSG. Bagaimana penanganan korban dari TKP ke rumah sakit. Bagaimana untuk pengembangan program-program sistem pendataan dan penyidikan yang berbasis kepada data, berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, inilah yang semuanya nanti akan dikerjakan secara smart management. Dari SOP yang ada, standar operation prosedur yang telah dibangun oleh kepolisian ini, juga nantinya dikaitkan dengan program-program untuk dapat menilai, sehingga ada standarisasi keberhasilan tugas, ada sistem penilaian kinerjanya, dan ada sistem reward and punishment-nya, dan ada etika kerja yang berkaitan dengan do dan don't, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, semua ini kita sekarang tahu di era digital, pelayanan juga dikembangkan dengan sistem virtual, maka ini akan kaitannya dengan menuju big data one gate service. Polisi lalu lintas ini juga dibangun dengan cybercom atau membentuk polisi-polisi cyber, sehingga data-data cyber, data-data virtual ini pun juga dapat ditangani atau dapat diselesaikan atau dapat dijaga, dirawat. Nah, ini juga kaitan dengan bagaimana kepolisian juga memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia, karena ini juga sebagai akuntabilitas. Nah, dengan sistem elektronik di era digital tadi, tentu beberapa poin penting yang harus dilakukan kepolisian adalah, pertama, membangun literasi road safety. Bagaimana untuk road safety ini tidak sekedar untuk dikmas, tapi literasinya juga disiapkan. Yang kedua adalah coach atau literasi coaching. Kita tidak hanya education and training, tetapi setiap hari ada coach, ada transformasi pengetahuan. Nah, disinilah bagaimana sistem-sistem transformasi ini dilakukan secara virtual juga bisa. Ini yang juga disampaikan pada road safety coaching. Kemudian program selanjutnya adalah intelligent media. Nah, di sini intelligent road safety media management juga dibangun. Bagaimana suatu sistem untuk analisa media, bagaimana selalu inspiring, bagaimana juga kita bisa transformasi pengetahuan dan penanaman spirit atas road safety, bagaimana menjadi standar berita, karena sekarang era post-truth, banyak hal-hal yang hoax. Nah, standar ini juga dibangun sebagai standar berita yang benar. Dan juga mengcounter isu, hal-hal yang kontraproduktif. Serta ini fun, ini untuk memberikan hiburan, memotivasi, memberikan solusi, dan juga empowering. Nah, sejalan dengan hal ini, kita juga kaitannya tadi dengan algoritma. Karena algoritma ini nanti akan berupa infografis, info statistik, info virtual lainnya yang on time, real time, dan anytime, yang dapat dikembangkan melalui program-program pada penyusunan indeks road safety. Nah, konteks seperti inilah nantinya juga dikaitkan dengan sistem riset, pengembangan road safety research and development, juga penegakan hukum secara elektronik atau electronic traffic law enforcement, dan juga kaitannya dengan bagaimana untuk traffic accident research center, traffic accident analysis, untuk mendukung bagaimana penyidikan secara elektronik, dan juga penegakan hukum secara pelanggaran secara elektronik tadi. Inilah yang berkaitan bagaimana di era digital kepolisian, setidaknya itulah yang dibangun.